Halo semuanya, nama saya Andre Wireja, umur saya 33 tahun, saya lahir dan besar di Bandung, tapi domisili saya sekarang di Jakarta. Saya adalah seorang fotografer fashion dan komersial, dan juga saya sekarang sedang belajar untuk portrait. Saya akan cerita tentang gimana saya akhirnya bisa terjun di dunia ini, dan juga gimana um, tips-tips untuk teman-teman yang mau masuk ke industri fashion fotografi dan juga komersial. Saya pertama kali kenal dengan kamera itu dari ayah saya. Ayah saya waktu itu punya kamera film. Di saat itu saya mulai coba-coba untuk foto, tapi nggak sesering itu karena menurut saya ketika ilmu saya belum mumpuni untuk foto, akhirnya ntar mungkin saya akan cuma buang raw filmnya dia aja gitu, dan saya setuju sama itu. Saya terekspos lagi dengan fotografi itu waktu zaman akhir kuliah saya itu nggak ada hubungan sama sekali dengan seni. Kuliah saya itu manajemen, saya kuliah di Universitas Parahiangan di Bandung. Tapi di waktu semester akhir kuliah ada teman saya bawa kamera digitalnya dia ke rumah, dan di saat itu saya coba-coba kameranya. Saya senang banget coba kameranya dia, karena dengan kamera digital ini kan kita nggak perlu takut tuh kehilangan raw film, karena kan itu masuk ke memory card aja, ntar kita bisa delete gitu kalau misalnya kita nggak berhasil. Nah, di saat itu saya mulai lebih tertarik ke foto, lebih pengen tahu lebih dalam lagi tentang foto. Akhirnya saya cari kursus di Bandung, kursus fotografi, dan juga saya ikut ekstrakurikuler di kampus fotografi. Di saat itu saya juga menemukan yang namanya fashion photography dari sebuah buku yang saya beli waktu itu, namanya Teen Vogue Guide to Fashion. Waktu itu saya langsung jatuh cinta sama yang namanya fashion photography, karena image-image yang dihasilkan dari seorang fashion photographer ini mimpi seperti mimpi yang akhirnya kita bisa visualkan seperti sebuah cerita gitu. Di saat itu saya langsung memutuskan untuk saya mau jadi seorang fashion photographer. Tapi gimana caranya ya gitu. Di buku itu juga ada salah satu cerita dan tips ketika kita pengen jadi fashion photographer. Ketika kita pengen masuk ke industri, ada baiknya kita membantu fashion photographer yang udah ada di industrinya, jadi kita bisa belajarnya lebih detail, lebih cepat juga gitu. Cuma kebetulan kalau di Bandung itu nggak terlalu banyak di industri fashion fotografi sendiri itu nggak terlalu banyak di zaman itu. Jadi saya akhirnya memutuskan waktu saya udah beres skripsi sambil nunggu sidang, saya ke Jakarta untuk belajar lagi nih, untuk kursus lagi di Jakarta tentang fotografinya sendiri, dan juga gimana cara ngeditnya, karena di fotografi yang udah digital ini kan pasti kita bisa ngedit fotonya lagi supaya lebih bagus, supaya lebih rapi lagi gitu. Nah, ketika saya belajar Photoshop, itu guru saya kebetulan dia tanya, Andre sukanya kamu apa ya, fotografinya gitu, lebih kemana? Terus saya bilang, saya pengennya jadi fashion photographer gitu. Dan saat itu dia kayak, oh ya, kebetulan ada ini nih
itu ada lowongan kerjaan dari temannya dia yang kerja di majalah fashion. Dia lagi cari fotografer karena fotografer in-house-nya lagi mau resign di saat itu. Dengan portfolio saya yang waktu itu, saya masih cuma pegang portfolio yang saya masih cuma motoin teman-teman saya, motoin hal-hal yang ada di sekitar rumah saya, di sekitar tempat-tempat yang saya pergi. Saya berangkat untuk interview di majalah itu. Kebetulan saya kerja jadi in-house di majalah itu selama 5 bulan, dan habis itu editor in chief saya itu kasih tahu saya bahwa Nicolene Patricia, fashion photographer di Indonesia juga, dia lagi cari asisten, dan editor in chief saya mengencourage saya untuk coba deh melamar di Nicolene karena kamu pasti akan dapat ilmu yang lebih banyak dan lebih cepat lagi ketika kamu ngasistenin gitu. Terus ya udah deh, saya coba-coba, ternyata saya diterima. Akhirnya saya berpindah kerjaan jadi asistennya Nicolene selama 1 tahun. Nah habis itu di tahun ketiga saya kenal Nicolene punya ide untuk bikin satu agensi fotografi namanya NPM, dan saya diajakin jadi associate di situ. Itu sampai sekarang. Nah, saya mau cerita apa aja sih yang kita perluin ketika kita pengen jadi seorang fashion photographer. Itu yang kita perluin adalah kita perlu tahu banget bahwa fashion fotografi itu adalah cabang fotografi yang kerjanya itu tim. Kerjanya itu kita nggak sendiri, kita kerja bareng stylist, kita kerja bareng makeup artist, kita kerja bareng model, kita kerja bareng designer, kita kerja bareng hairstylist gitu. Kita nggak kerja sendiri. Kita ketika menciptakan sebuah image fashion itu ada banyak orang yang ada di dalam image itu, yang bekerja untuk image itu gitu. Jadi yang penting banget buat saya bilang adalah ketika kita mau jadi seorang fashion photographer, berarti kita juga harus siap untuk bekerja bersama orang lain gitu. Untuk jadi seorang fashion photographer, untuk jadi seorang fotografer itu biasanya fotografer itu ada yang namanya ego, dan lumayan besar menurut saya egonya seorang fotografer. Nah di dunia fashion ini kita dituntut untuk bisa menaruh ego kita pada kadar yang tepat. Saya nggak bilang kita itu nggak boleh ada ego, nggak juga, karena ketika kita nggak ada ego juga kita nggak ada identitas, dan identitas itu penting banget menurut saya untuk kedepannya, untuk kita tetap bisa kerja di situ gitu, kita bisa berkarya di situ gitu, itu perlu, tapi pada kadar yang tepat gitu, dan dengan alasan yang tepat. Karena ketika kita bicara ego yang terlalu besar, akhirnya akan membuat orang yang kerja bareng kita juga jadi gak nyaman, dan biasanya ketika kerjanya gak nyaman juga hasilnya juga akan tercermin dari situ gitu. Nah yang kedua juga adalah aku mau ngomongin tentang referensi. Referensi itu perlu untuk di bidang fotografi fashion ini, tapi juga kita sebisa mungkin, dan yang harus kita lakukan adalah referensi itu hanya jadi sebuah informasi, hanya jadi sebuah inspirasi. Jangan pernah untuk
menjadikan itu sebuah contekan. Karena ketika kita referensi itu jadi sebuah contekan, nanti kita akhirnya akan kehilangan gaya kita sendiri sebagai seorang fotografer. Karena gaya sebagai seorang fotografer itu ya sangat penting. Itu jadi pembeda kita antara fotografer yang lain gitu. Gimana caranya kita mengolah referensi yang kita punya, yang kita tahu, dan kita olah lagi itu untuk jadi sesuatu hal yang berbeda, yang baru. Itu adalah kuncinya kita bisa dapat gaya dari foto kita. Dan gaya dari foto kita juga sangat terpengaruh menurut saya dari perjalanan hidup fotografer itu sendiri. Bagaimana kita sebagai seorang fotografer bisa jujur sama diri kita sendiri, disitulah kita bisa lebih mengeluarkan identitas kita, gaya kita. Karena menurut saya perjalanan hidup dari tiap orang itu beda, dan pada akhirnya itu ketika kita menerima perjalanan hidup kita, mau yang baik mau yang jelek, dan kita pakai itu untuk jadi suatu pemikiran dan juga rasa ketika kita berkarya, itu akhirnya akan membuat itu menjadi identitas gitu. Kemudian yang saya mau cerita lagi adalah tren. Karena fashion fotografi sendiri nggak lepas dari yang namanya tren. Dan tren itu biasanya berjalan sangat cepat. Mungkin di setahun, mungkin di 2 tahun. Gimana cara kita menyikapi tren ini? Tren itu adalah suatu hal juga yang berulang. Jadi menurut saya jangan pernah kita membuat gaya foto kita itu sesuai dengan tren. Karena ketika hanya sesuai dengan tren, ketika tren itu kita nggak suka, akhirnya kita akan stuck untuk berkarya. Nah, gaya kita itu harus kita buat dari dalam diri kita sendiri gitu. Nanti ketika ada tren, kita mengkombinasikan tren itu dengan diri kita, akhirnya kita bisa membuat suatu karya yang tetap ada identitas kita, tapi tetap juga sesuai dengan zamannya gitu. Dan berikutnya yang saya mau bicara lagi adalah tentang idealisme. Penting gak sih idealisme itu untuk seorang fashion fotografer, seorang fotografer? Menurut saya juga penting, tapi pada kadar yang tepat. Karena ketika idealisme itu berlebih, idealisme itu pada akhirnya akan menjadi beban untuk orang yang kerja bareng kita, dan juga mungkin akan menjadi beban untuk kita sendiri. Idealisme yang berlebih itu menurut saya tidak baik gitu. Tapi ketika kita nggak ada idealisme juga, itu juga sama-sama juga tidak baik, karena kita berarti nggak punya visi, kita nggak punya identitas dari karya-karya kita gitu. Jadi menurut saya idealis itu harus pada kadar yang tepat. Apalagi ketika misalnya nanti ada teman-teman yang mau jadi masuk ke komersial fotografi, itu untuk punya idealisme yang sangat besar itu akan sangat sulit. Karena ketika kita mau komersial fotografi, berarti kan image itu juga benar-benar full untuk kebutuhan komersial, untuk kebutuhan yang jualan, billboard dan segala macam mungkin ya. Jadinya
saat di komersial fotografi juga kan orang yang bekerjanya lebih banyak lagi, akan ada yang namanya agency, akan ada yang namanya klien dari company-nya atau brandnya gitu. Gimana cara kita untuk bisa tetap mengcater apa yang mereka perlu gitu. Bukan berarti saya bilang juga untuk menghilangkan total idealismenya, tapi tetap taruh idealismenya pada kadar yang tepat, itu tetap dengerin orang-orang yang kerja bareng kita dan apa yang mereka perluin. Berpikirlah untuk mengkombinasikan semua ide yang ada di kepala masing-masing orang ini jadi suatu yang karya yang bisa mengcater juga apa yang diperlukan orang-orang ini gitu. Untuk berikutnya saya mau sharing juga tentang gimana sih caranya kita untuk dapetin image yang kita banget gitu, image yang gayanya kita banget. Itu mungkin tips yang saya bisa sharing adalah kita harus benar-benar jujur, jadi apa adanya, jadi diri sendiri, melihat dengan kacamata kita sendiri, bukan dari kacamata orang lain atau orang yang kita idolakan atau orang yang kita jadiin panutan gitu. Karena ketika kita jujur sama diri sendiri, kita juga pasti karyanya akan terlihat ketika kita jujur. Prosesnya mungkin buat sebagian orang ada yang sebentar, buat sebagian orang ada yang perlu waktu lebih lama. Tapi kita harus selalu jaga bahwa image yang kita bikin itu adalah image yang datangnya dari dalam diri kita, dari pengalaman dan rasa yang ada di dalam diri kita. Karena ketika image itu nggak datang dari dalam, itu juga akan kelihatan gitu. Akhirnya orang yang melihatnya juga akan yang kayak, kok mirip, terlalu mirip sama ini ya, terlalu mirip sama itu ya gitu. Sayang aja gitu, maksudnya kita nggak membuat image yang jujur akhirnya gitu. Terus yang terakhir, saya akan kasih juga tips untuk teman-teman yang mau jadi fashion photographer, itu untuk selalu tetap research tentang apapun yang akan kalian buat gitu. Karena cerita di belakangnya itu akan jadi sangat penting. Hasil research kita itu akan jadi sangat penting. Kenapa? Karena dengan hasil research yang baik, kita akan bisa membuat karya yang lebih bermakna karena ada ceritanya di belakang itu. Ketika karya itu cuma hanya sekedar gambar bagus, karya itu mungkin akan dilupakan dengan cepat. Tapi ketika karya itu punya cerita yang sangat kuat, karya itu akan terus akan diingat orang, dan orang akan terus juga mengingat kembali cerita yang ada di balik dari karya itu gitu. Mau cerita itu bagus atau jelek itu nggak masalah, yang pasti kita harus taruh cerita dalam setiap karya yang kita harus buat. Dan juga jangan cepat menyerah gitu. Selalu akan ada yang namanya rintangan di setiap kerjaan apapun, nggak cuma di fashion fotografi, nggak cuma di fotografi, di setiap apapun akan ada yang namanya rintangan, akan ada yang namanya cobaan, ujian, itu akan ada. Di situ juga kita bisa lihat apakah kita benar-benar emang pengen kerjain
sesuatu itu, misalnya kayak fotografi ini atau enggak gitu. Di situ juga kita bisa um, menguji diri kita sendiri, kemampuan dan skill diri kita sendiri udah sampai mana, apalagi yang harus dipelajarin, kayak gitu. Oke, tetap semangat ya semuanya teman-teman. Eh, terima kasih dan